Hai, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di edisi podcast Aktivisio kali ini. Dan di sini akan saya sampaikan satu hal bahwa beberapa konten kita yang sudah pernah diupload dan sudah pernah teman-teman dengarkan akan kami delete, akan kami ganti atau kami rejuvenate kembali dengan konten yang masih sama tetapi dengan kualitas audio yang jauh lebih baik tentunya ya. Dan ini adalah edisi perdana dari konten public speaking ya, karena kita akan membagi konten ini menjadi beberapa bagian ya. Di bagian pertama ini akan saya sampaikan sedikit tentang niat ya, menata niat dalam kita melakukan public speaking ya. Namun sebelumnya saya perlu tanya dulu, atau mungkin kita bertanya-tanya dalam hati ya, kenapa sih saya butuh public speaking gitu ya. Saya kan bukan narasumber ya, saya kan bukan orator ya, ataupun orang-orang yang sering berpresentasi gitu ya. Teman-teman semuanya, untuk Anda yang bekerja dan berkaitan dan berhubungan dengan orang lain ya, ataupun mungkin sebagai mahasiswa ya, atau dosen gitu ya, itu pasti berhubungan dengan orang lain ya. Dan apabila kita berhubungan dengan orang lain, maka kita tidak bisa melepas ketergantungan kita terhadap orang lain. Dan salah satu hal yang bisa mempererat kita dengan orang lain adalah public speaking ya, adalah komunikasi ya. Kita bisa menyuarakan ide, kita bisa memberikan knowledge ya, kita bisa memberikan pengetahuan ya untuk orang lain, merubah konsep-konsep hidup orang lain gitu ya, merubah knowledge sampai dengan merubah pola pikir orang. Itu adalah tujuan dari public speaking ya. Ketika kita berhubungan atau berkaitan dengan orang lain dalam bekerja, dalam aktivitas sehari-hari, tapi kita tidak memiliki skill public speaking ya, kita tidak tahu cara menyampaikan ide, kita tidak tahu cara mengutarakan maksud ya, ataupun menyampaikan knowledge kepada orang lain ya, maka kita tidak bisa mewarnai kehidupan orang lain ya, kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Maka semua profesi saya kira perlu sekali belajar public speaking ya. Even hanya ibu rumah tangga yang setiap hari hanya bersama atau bertemu dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan tetangga kanan dan kiri, itu butuh public speaking ya. Ibu rumah tangga butuh berkomunikasi dengan suaminya ya, tentang belanja harian, tentang visi dan misi rumah tangganya ya. Dia juga harus mendidik anak-anaknya ya dengan komunikasi yang baik, maka anak-anak akan tumbuh sesuai dengan kemampuan tumbuh kembangnya gitu ya. Semua butuh public speaking ya, sehingga kalau kita di era milenial seperti ini atau 4.0 seperti ini tidak belajar public speaking, maka kita akan tertinggal ya menurut saya ya. Jadi mari kita coba bedah, mari kita coba lihat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan input positif ya, terutama untuk saya dan juga umumnya untuk teman-teman semuanya ya. Profesi saya fisioterapis sangat-sangat penting public speaking ya, karena profesi kami sangat dekat dengan manusia ya, dekat dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan dokter, dengan perawat ya, dan juga dengan lingkungan di sekitar pasien ya. Kita harus bisa mengutarakan, menyampaikan ya, pasien ini sakit apa sih gitu ya, kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Kita bisa menjelaskan pada keluarga pasien ya, bapak ibu ini keluarganya sakit ini ya, kakek ini sakitnya seperti ini ya, prosesnya. Kemudian saya di sini sebagai fisioterapis harus bisa membuat kakek berjalan kembali ya. Jadi saya melakukan atau akan memberikan program A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian nanti keluarga yang lain atau anak-anaknya harus bisa melatih kakek juga. Jadi saya berikan juga program latihan untuk di rumah ya, dan seterusnya. Jadi semua butuh public speaking ya. Kemudian dosen ya di kampus ya, dosen juga harus butuh public speaking, harus tahu bagaimana cara mempengaruhi mahasiswanya. Untuk apa? Untuk belajar ya, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik ya, untuk tahu satu konsep ilmu. Sehingga harus tahu konsep public speaking ya. Karena ketika tidak tahu konsep public speaking ya, mengajar hanya mengajar ya, tidak ada value di situ. Mahasiswa tidak menjadi semakin tahu ya, mahasiswa tidak menjadi semakin bertanya-tanya ataupun tertarik dengan suatu keilmuan ya. Kemudian sebagai mahasiswa juga butuh ya, karena dia harus presentasi di depan kelas ya, menjelaskan tugas-tugas yang harus dia kerjakan gitu ya. Semua butuh public speaking ya. Jadi semua profesi saya kira butuh public speaking.
Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui ya sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut adalah tentang konsep memberi ya. Jadi menurut saya public speaking adalah suatu konsep memberi ya, memberi ilmu, memberi pengetahuan ya, memberi pola pikir kita atau pemikiran kita kepada orang lain. Ya tentunya pemberian ini akan mengarah pada suatu hal yang baik gitu ya. Kita memberi contoh ya, kita memberikan nasihat ya, kita memberikan ilmu kepada orang lain melalui mulut kita atau melalui pembicaraan kita, maka itu adalah suatu hal yang sangat mulia ya. Jadi pesan saya adalah sebelum kita belajar public speaking maka kita harus menata niat kita karena kita akan memberi ya. Maka sebaik-baik pemberian adalah pemberian yang terbaik ya. Jadi ketika kita ingin memberi ilmu pada orang lain ya kita berikan yang terbaik ya, sebaik-baiknya. Ketika kita ingin memberi pola pikir, konsep, saran kepada orang lain ya kita harus memberikan dengan yang terbaik. Karena ketika kita memberi yang terbaik, orang tersebut berubah menjadi lebih baik, maka kita akan mendapatkan pahala jariah yang tidak pernah putus ya. Dan orang tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan meng-share pada orang yang lainnya. Jadi akan menjadi sebuah kebaikan yang saling terkait ya, akan menjadi kebaikan yang menjadi global ya, dan ini adalah kebaikan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa memang kebaikan yang kita share ya, jangan sampai yang buruk-buruk kita share ya. Jangan sampai share berita-berita yang belum benar ya, berita-berita hoax seperti itu. Ketika kita men-share satu hal yang baik dan orang lain menjadi lebih baik dan dia menularkan kepada orang lain dan seterusnya, maka kita berhasil menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi khalifah yang membawa kebaikan ya pada sesama manusia ya, pada seluruh makhluk hidup di bumi ini ya. Jadi bisa sangat luas sekali pembahasannya kalau kita kaitkan dengan filsafat gitu ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Yang pertama kita harus tahu bahwa public speaking dibutuhkan di semua bidang profesi, tidak terkecuali ibu rumah tangga atau mahasiswa ya, semua butuh public speaking. Dan yang kedua adalah public speaking tak ubahnya memberi. Jadi mari kita belajar dengan baik, mari kita beri semaksimal mungkin pada orang-orang yang membutuhkan knowledge dari kita atau pola pikir dari kita ataupun pemahaman dari kita ya. Jadi kita memberi tidak hanya asal memberi, tapi memberi yang terbaik ya, baik secara konsep, cara penyampaian, isi, itu semua harus yang terbaik dari kita ya. Karena ketika kita memberi sebuah kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan hilang, justru akan kembali kepada kita dan bahkan akan menyebar kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita seorang khalifah yang terbaik di muka bumi, yang bisa menjadikan bumi ini jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, teman-teman, itu intro ya dari konsep public speaking yang akan kita sambung ke konten-konten selanjutnya. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.